Ini. Ini buka kamera ya? Dah. Iyalah. Oke, record lah mulai. Buka kamera. Nah, duluan lah. Gimana tanggapan saudara Rido mengenai cerpennya? Nah, ini pakai apa dah? Di apa namanya? Di share screen. Apa ya share screen orang buku? Dia novelnya. Share screen lah kau. Gimana cara aku share screen? Itu pakai apa bisa foto? Semua tuh di share screen tuh banyak. Tidak, kamu ingat tak dulu waktu ibu ini pernah nyuruh diskusi? Tapi kan cuman PowerPoint, terus ada yang ini materinya. Suara merah hilang. Hah? Suara Nela hilang. Masih hilang. Gue hilang enggak suara Nela? Kau udah yang jaringannya lemah. Kayak macet-macet gitu. Bikin PPT kayak mana nih lah? Udah kayak yang apa sih yang dulu kita belajar dengan ibu nih juga. Kan ada si kok yang presentasi. Ingat tak? Ingat tak? Teori sastra. Mana nih? Iya, maksudnya tuh kan tidak lama. Ini nih lama gak sih? Ya bentar be. Ada ya PowerPoint-nya? Tapi ini dicepati Ya. kan? Nggak tahu ada. Tidak, kayaknya tidak perlu dicepati dak lamaran tuh. Sumpah. Jadi apa gunanya kita diskusi suara kayak tikus gitu. Cuci. Kita diskusi singkat be secara umum sekitar 10 menit atau kurang dari situ tidak apa-apa dah. Iya, ayo. Kan cuma strukturalisme baik. Jadi kita tentukan temanya apa, amanatnya apa lagi ya? Tokohnya siapa baik. Ya, secara sastraan kita gitu ya. Iya, terus apa namanya? Ceritanya dari sudut pandang mana? Ini kayaknya sudut pandang suaminya enggak sih? Iya. Jadi kalau sudut pandang suaminya nih kayak mana? Orang ketiga ya atau orang kedua? Sudut pandang ketiga lah ada. Apa kedua? Ketiga bukannya apa ya? Pengarang ya. Orang yang tulisan. Tapi tokoh si suami ini kan ada kan di dialog masih. Orang pertama udah. Berdialog lah kan. Iya, atau orang pertama. Iya, Soalnya bicara istriku, suamiku gitu nah. Bukan kayak istrinya, suaminya gitu. Dia sendiri yang ceritakan. Si Nurmala nih mana nih? Ngapa dia berak ya? Ini di record kau ngomong berak. Astagfirullahaladzim, lupa. Maaf Bu. Dipotong bela kau lagi editnya. Ada apa-apa dah. Kan diskusi biasa. Nah, Mulailah. kita mulai dari mana nih? Langsung dari struktur juga. Kemana? Membahas tentang apa kira-kira? Nah, jadi kita temanya tentang apa nih? Aku bingung. Kalau aku sih kayak di awal-awal dia cerita tuh kayak dia tuh kayak pindah suami istri ke New York. Pas itu diceritakan New York tuh sebagai raksasa kan. Kayak apa tuh? Kayak suatu kota industri atau pabrik yang besar gitu. Terus dia menggambarkan tertelan tuh orang yang masuk gitu. Setiap pagi orang tertelan masuknya. Itu masuk ke kota industri itu kayak ke pabrik tuh nah. Nanti sore dia pulang lagi. Jadi makanya pas ada sepi kan, sepi kata dia tadi di siang hari.
lah, kayak di kota besar gitu. Kalau kau dong? Kalau menurut aku ya dari yang sampai aku baca saat ini tuh, ya itu kayak kisah sepasang keluarga yang baru pindah ke kota New York gitu kan. Jadi dia baru kayak menyesuaikan diri gitu. Nah, jadi menyesuaikan diri kan, soalnya di situ disebutkan istrinya katanya kangen kesenian pinjam minyak ke tetangga katanya kan kayak gitu. Jadi dia kayak ngerasa dia pindah ke ke New York itu kayak orangnya individualisme, jadi dia tidak bisa kayak bersosialisasi kayak di Indonesia gitu. Nah, Ya kalau mungkin dia menurut tuh aku kayak kayak gitu. orang-orang itu tuh banyak kerja, keluar untuk kerja kan, pas tuh masuk di rumah ada lagi bertetangga gitu ya kan, bersosial gitu istilahnya. Ya. Kalau menurut Kok Nora? kamu apa? Inilah. Kalau menurut aku kan tadi kayak kata Hair tuh, New York nih berarti setiap orang yang masuk situ tuh jadinya sama kayak yang lain. Cuman datang untuk kerja dari sosialisasi. Makanya Iya dia kan, jadi kayak 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 tetangga aja kehidupan. tidak saling saling teguran kan? Iya betul. Jadi orang ini tinggal di apartemen dah sih, kayak sebuah apartemen gitu kan. Ya. Iya apartemen yang kayak bertingkat gitu, nah kan di luar negeri gitu. Iya, Masuk, soalnya katanya di depan pintu orang tuh ditulis namanya kan. iya pas tuh kepergian si Madam Sklich itu kan menggambarkan berarti orang yang tinggal di situ tidak tahu masing-masing tetangga gitu. Nah, itu berarti kayak menggambarkan tidak pedulinya antar sesama tetangga gitu. Nah, tidak sih. Nah, jadi kota tuh cuman untuk industri gitu. Nah, cuma untuk kerja, keluar untuk kerja. Pas itu kalau masuk ke rumah ya urus sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau menurut aku ya. Normala gimana? Nurmala mana nih? Nurmala, Saudari Nurmala. saudari Nurmala, dalam hitungan 10 Anda tidak bersuara, Anda di-kick dalam Zoom nih. Bu Hernando. Saya bilang hidupkan kamera ya Nurmala. Tertidur Nurmala nih, apa kayak mana nih? Jadi gimana ini tokoh-tokohnya yang sampai aku baca nih baru ada Madam Slides, terus yang istriku itu namanya Ha Omar Kayam, terus suamiku, terus Erik, terus Ramirez. Siapa lagi? Fokusnya galau muka. Yang kau baca ada siapa Hair? Kalau aku sih kayak sosok sepasang istri tuh. Nah, terus sama si Madam tuh. Pas tuh Madam tuh kan dia pas istrinya tuh main ke rumah si Madam tuh. Punya anjing si Chihuahua. Iya, pokoknya pertama dia tuh kan secara ini ya yang kepahami. Pokoknya ada suami istri nih, kayaknya ini asal dari Indonesia, terus pergi ke New York. Pasti dia tinggal ke New York, kayak tahu aktivitasnya kayak gini, tidak bersosialisasi. Nah, terus si istrinya ini kayak ngobrol lah tentang lingkungan dia. Coba catat semua
nama-nama yang ada yang tinggal di apartemen ini kan. Nah, berarti itu kayak pengen bicarakan tentang lingkungan yang dia tinggal. Pasti dia tertarik dengan nama si Madam itu kan. Makanya dia apa nih? Pura-pura Itu pengen minta secangkir apa gula apa? itu kok kayak orang tuh kayak misalnya ada namo tuh Madam Slice gitu kan, slits gitu. Nah kok orang tuh kayak berteori-teori gitu, maksudnya apa ya? Kalau itu aku kurang paham tuh kayak ngapa dia berteori tentang nama orang. Berteori itu pengen minta pendapat itu Madam Sklis tuh kira dia tuh apa dak sih apa nih inspirasi dari mana gitu nah. Maksud teori itu kayak pendapat gitu nah. Nah kalau dari Nurmala gimana nih? Nah dari saudari Nurmala gimana kan baru ada nih. Bagaimana pendapat saudari Nurmala tentang tema? Sepatah dua patah kata bisa kali. Kalau menurut saya ya karena baru membacanya bingung juga sih soalnya dia kayak kurang berinteraksi dengan tetangga-tetangganya gitu nah kayak tetangganya tuh misterius tiba-tiba ngilang gitu nah terus kayak Jadi menurut saudari Nurmala apa sih tema yang cocok pada cerpen ini gitu? Menurut saudari Mala apa sih tema yang cocok pada cerpen ini gitu? mungkin menurut saya tuh tentang negara-negara industri ya yang terlalu individualis karena setiap dia di satu lingkungan tapi tuh kayak gak kenal gitu nah dengan tetangga sebelahnya sendiri gitu nah sampai kayak tradisi-tradisi kayak minjam segelas gula itu tuh nggak ada di situ nggak dilakuin jadi kayak apa temanya tuh tentang negara-negara besar gitu yang individualis gitu kalau menurut Mala. Mungkin tema sosial karena membahas isu sosial. Kalau tema tentang Iya. negara-negara nggak ada ya. Nah itu berarti temanya tuh sosial gitu kan? Apa sosialisasi atau gimana tuh? Sosial lah kan menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat di kota tersebut, terus bagaimana sikap dalam bertetangga, ya nggak sih, di lingkungan. Jadi tema yang lebih singkatnya, menurut saudari Nehla Rohali, Sosial. sosial. Karena Itu kan alasannya si Madam Slits kan sebenarnya kan sudah lama tinggal di situ. Tapi Ramirez pun nggak tahu gitu nah tentang dia tuh. Maksudnya orang yang lama dia nggak tahu. si Ramirez itu yang pemiliknya, penjaganya. Oke, jadi tema pada cerpennya dapat disimpulkan itu sosial ya. Nah, kalau untuk amanatnya nih ya, amanatnya tuh apa sih? Apa sih yang dapat diajarkan dari cerpen ini gitu? Kalau amanat aku sih kita tuh harus sebagai makhluk sosial kita tuh harus bersosial dan mengenal sesama tetangga kita, lingkungan kita karena mereka lah yang membantu kita saat kita susah. Itu dari saya, Saudara Rido. Nah, menurut teman-teman yang lain? Tadi apa, Khair? Tadi sebagai makhluk sosial kita hendaknya harus apa?
sebagai makhluk sosial kita tuh harus mengenal dan mengetahui tentang makhluk apa tetangga kita, karena tetangga kita itulah yang menolong kita. Jadi kita tuh tahu masalah apa yang dihadapi atau masalah apa yang sedang dihadapi oleh tetangga kita. Jadi kita tuh harus adanya sikap keterpedulian antar sesama dalam lingkungan yang kita tinggal atau kita tempati. Gitu, saudara Rido. Tinggal 10 menit. Oke. Jadi apalagi nih? Tokoh. Sudut pandang. Tadi sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Kalau menurut aku. Karena kan pakai apa sih? istriku tadi ya. Istriku. Terus aku. Ada kata-kata aku tadi ya. Ada. Istriku diam dan aku sendiri sesungguhnya tidak tahu pasti pula apa yang terjadi. Gitu. Iya, sudut pandang pertama. Karena kan si aku tuh menceritakan si kegiatan dia sama istrinya. Karena dia bilang istriku, kata ini aku curiganya, soalnya ini aku curiganya antara sudut pandang kedua atau sudut pandang pertama. Kalau sudut pandang ketiga kan tidak mungkin. Sudut pandang ketiga kan dari penulis dari di luar itu. Kalau aku sih kayak kalau ada mereka gitu kan. Antara sudut pandang Kalau pertama istrinya, sama maksudnya ini istriku, suamiku katanya. Berarti ini sudut pandang keberapa? Kalau aku sih, menurut aku antara sudut pandang pertama sama sudut pandang ke-1. Nah, sudut pandang pertama kayaknya. Jadi, apalagi? Simpulkan secara garis besar, Be. Yang lain bisa, dah. Jadi sudut pandang pertama ya. Sebagai penutup. Nah, Saudara Rido? kalau menurut saya sudut pandangnya sudut pandang pertama sih ya. Kalau saudari Nela? Sama. Tahu ini. Kan karena pakai istriku aku, berarti sudut pandang orang pertama. Jadi sama ya. Oke. Jadi kesimpulannya Rido? Halo? Halo, suaranya putus-putus, maaf. Jadi mungkin dapat disimpulkan secara garis besar nih mungkin si cerpen ini menceritakan tema tentang isu sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, masyarakatnya itu terjadi di kota New York. Bagaimana di sana bisa dibilang kayak sekarang tuh budak korporat karena dia tuh kerjanya itu 9 to 5 kan, siang hari pagi sampai siang sore gitu kerja, terus malamnya nggak bersosialisasi gitu. Terus amanat yang dapat disampaikan, dapat yang tersirat pada cerpen ini yaitu itu harus keterpedulian antar sesama yang dimana kita tinggal tersebut. Itu akan menjadi penolong kita saat kita susah maupun senang. Jadi karena kan di akhir cerpen tersebut kan itu dipertanyakan tuh si Madam Sludge tuh. Itu kan karena tidak adanya keterpedulian dan pengetahuan satu sama lain gitu. Gitu simpulan dari saya. Nah, yang udah baca cerpennya sampai habis siapa?
Aku baca sampai akhir. Nah, itu untuk tokohnya apa ada lagi. Ini kan tokohnya yang udah aku catat ini ada 4 orang nih. Madam Slitch, terus istriku, suamiku, Eric Ramirez. Ada 5 tokoh. Eric tuh enggak punya dialog gak sih? Kan itu suaminya Madam Slits. Oh, Iya, jadi Eric si udah Eric masuk ya? Enggak sih beda kayaknya. lah. Karena kan Oh, itu tuh berarti kayak, nah itulah yang tidak tahu sama orang lain kan, karena entah si itu memang benar-benar meninggal atau emang cerai baik si Eric Screech tuh dari si Madam tuh gak tahu. Nah, ini yang Ramirez ini nama suaminya yang H. Omar nih ya. Omar tuh Ramirez tuh suami tuh, namanya Omar kan. Omar tuh kan istriku. istri kamu Omar. Oh, Omar tuh suami. Suami. Itu soalnya pas yang istriku bertemu si Madam Slits ketemu ngetuk pintu rumah istriku tuh kan. Itu kan orang tuh kenalan. Nah, pas kenalan si Slits ini kan katanya diam-diam coba biar aku tebak katanya kan. Nah, ditebaknya H. Omar Khayyam, betul kata istriku tuh. Jadi aku simpulkan nama itu. Oh, ternyata H. Omar tuh nama suaminya ya. Iya, si istrinya itu kan tidak disebutkan namanya, tapi cuman Nyonya Omar itu Khayyam kan. Iya. Gitu. Ya, pokoknya ini secara Masalahnya kan kita yang disuruh kan strukturalismenya kan. Jadi tokohnya siapa baik, penokohannya bagaimana, temanya apa, amanatnya bagaimana. Ya, berarti kan dapat disimpulkan tuh secara keseluruhan tuh kan maksud dari cerpen ini. Maka di akhir dia bilang sang raksasa telah menelan Madam Slitch. Itu berarti kayak kota tuh sudah menjadikan itulah menghilangkan Madam Slitch. Iya, tanpa kabar, tanpa dia pindah tanpa kabar. Nah, itu kan kayak betul. Ada trust issue. Atau apakah ada tanggapan lain atau Oke, jadi dapat disimpulkan tokoh yang ada pada cerpen tersebut ada empat tokoh. Terus temanya yaitu isu sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu amanat yang terdapat di cerpen adalah sebagai makhluk sosial kita hendaknya harus saling bersosialisasi antar masyarakat dan peduli antar sesama. Terus sudut pandang yang dipakai dalam cerpen itu adalah orang pertama. Ada tambahan? So, dari saya mungkin cukup. Ada tambahan teman-teman? Bagaimana? Saya sih cukup, sudah. Oke, baik. Cukup ya. Nehla, apa ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, Saudara Rido bisa ditutup. Ngapu mati. Oke, baik. Saya tutup ya, saudara-saudari semuanya. Jangan ketawa dong, Srik dong. Oke, udah boleh